sesungguhnya nyanya itu Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya firman-firman Allah itu, ya, sesungguhnya Al-Quran itu, la qaulu, la itu laqad, sungguh, ya, qad itu sungguh, laqad sesungguhnya, ya, sesungguhnya, atau sungguh-sungguh. Laqad, kalau qad itu sungguh, tapi laqad itu sesungguhnya. Asal katanya laqad, la itu di situ. Namanya sorof, ya, gabungan 2 atau 3 kalimat, ya, menjadi kalam. Ya. Qaulun, perkataan, ya, faslu, qaulun itu perkataan, faslun itu terpisah. Itu sama dengan Al-Furqan. Kalau Al-Furqan pembeda ini terpisah. Maksudnya terpisah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil, sama dengan Al-Furqan. Ya, pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Fasl. Wama, dan tidaklah, huwa dia Al-Quran, ya, huwa dia Al-Quran, diturunkannya itu dengan bil hazl, dengan sia-sia, dengan senda gurau. Apa maksudnya ini? Karena banyak nanti umat Islam yang mengaku dirinya Islam, ternyata ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan sebagai bahan tertawaan, senda gurau, olok-olokan, ya, jamaah gitu saja. Iya, termasuk itu diantaranya banyak orang yang banyak baca, ya, termasuk itu baca Al-Quran tetapi tidak mau mengerti dalamnya. Itu termasuk memperolok-olokkan bagian. Wa ma huwa bil hazl, ya, hazl itu ya, sia-sia, ya. Diisi sendiri, Mas. Kita memasuki ayat yang ke-15 itu At-Tariq, Mas. At-Tariq gitu. Ya. Innahum, sesungguhnya mereka, ada 2 kata yang dijadikan satu untuk menyangatkan. Inna sama hum. Inna, Sungguhnya, ya, sesungguhnya hum mereka, yakiduna, yakin, ya, yakiduna, membuat tipu daya. Asal katanya di yang belakang, yakiduna kaidah. Nah, asal katanya itu 2. jadi kaidah, Ya, sebagaimana kaidah, kamalan sebagaimana. Kaidah dalam bahasa Indonesia itu kaidah. itu diartikan dalam bahasa sebenarnya bahasa Arab, kaidah. Artinya apa? Dalil, opini, tipu daya. Ya. Ya, opini, dalil, kaidah. Ya. Ya, dalam kan, jadi kalau kita ini punya kaidahnya bagaimana ini? Nah, itu dalam ini maksudnya. Ya, dalihnya bagaimana? Opini. Jadi mereka ini tipu dayanya bukan kemudian ini, tetapi melainkan kata-kata dibalas dengan kata-kata. Yang seperti kemarin Akhu Saiful bertanya, ya, kepada kita ketika beliau mengungkapkan
tidak ada tambahan wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam, maka dijawab itu ijma. Dalih gitu. Ijma mana? Secara hukum kalau mereka pakai hukum yang dasarnya 4, kelompok Mu'tazilah dari Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah, yaitu Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Ya. Jika hadis ini menyatakan A, tidak boleh ijma menyatakan B. Yang berselisih tidak boleh. Lebih tinggi mana? Ya. Sebuah contoh, Rasul menyatakan subuh 2 rakaat. Ijma para ulama, sholat subuh 4 rakaat, misalkan begitu. Tidak boleh. Hadis lebih kuat. Sama dengan hadis dengan Al-Quran. Jika Al-Quran dan bertentangan dengan hadis, maka bagaimana? Pegangnya Al-Quran. Ilmu bodoh-bodohan begitu. Kalau ini Ustaz, kalau pintu kias sama pintu ijma itu kan nggak ada Ustaz ya? Walaupun mereka menghidupkan kan? Iya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah memang ada yang dikiaskan sehingga mereka itu membuka pintu itu, Ustaz? Persis Muhammadiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama itu menggunakan 4 itu. Saya tidak menyalahkan karena afiliasinya mereka adalah ilmunya orang Mu'tazilah, walaupun mereka tidak mau dikatakan orang-orang Mu'tazilah. Pintu-pintunya adalah orang-orang Syiah, walaupun mereka tidak mau dikatakan Syiah. Kan begitu? Ya. Jadi yang mereka lakukan ini adalah kias itu bagaimana dikiaskan menurut mereka. Tidak ada yang bisa dikiaskan karena din ini tauqifiyah. Lawannya dari kaidah tadi, yakiduna kaidah, lawannya itu adalah tauqifiyah, harus berlandaskan kepada dalil, ya, dan berhenti manakala tidak ada dalil yang mengaturnya. Berhenti manakala tidak ada dalil yang mengaturnya. Saya ulang lagi, berhenti manakala tidak ada dalil yang mengaturnya. Artinya ketika kan tidak dilarang, ya kan? Rasul kan tidak melarang, ya kan? Yang mengambilnya surat Al-Hasr bagian belakang yang dipotong itu ya, Al-Hasr ayat 7. Apa yang diberikan oleh Rasul, padahal itu tentang fa'i, terima. Apa yang dilarang, tinggalkan. Kan gitu ya? Mereka mengambil itu doang, tanpa mereka melihat ayat di depannya. Kan tidak dilarang. Usolli kan tidak dilarang. Orang tahlil kan tidak dilarang. Tidak ada larangan. Padahal Tauqifiyah menyatakan, ya, harus dilandaskan kepada dalil dan berhenti manakala tidak ada dalil. Iya, Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Maturidiyah dan Al-Maturidiyah. Makanya sampai sekarang pun kalau Anda lihat akidahnya kawan-kawan kita itu tetap masih pakai sifat 20. Saya tidak menyalahkan karena itu adalah akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertaubat, dihidupkan kembali oleh Al-Maturidiyah, karena Maturidi itu tadi pro kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Jadi Al-Maturidi tidak bertobat, yang bertobat guru Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Lalu beliau menuliskan di dalam kitab Al-Ibanah yang ditolak oleh para pengikut Al-Maturidi. Nah iya, ketika sampai sekarang dikiaskan,
kemudian pakai kias. Zaman Nabi onta dikiaskan kemudian pakai. Ya lain, itu bukan urusan agama, itu urusan dunia. Kau lebih tahu. Ustaz, saya tanya Ustaz. Betul. Tentang tidak 4 landasan dasar dalam agama tadi yang seperti Quran, Sunnah dan juga kias dan apa namanya? Ijma. Itu paham-paham itu kan memang sumbernya dari Abul Hasan Al-Asy'ari, Ustaz. Iya. Nah, itu selain Indonesia dan Melayu kebanyakan, itu berkembang di mana saja, Ustaz? Mesir. Karena Mesir pertama kali yang ini kan. Makanya Mesir itu kan orang-orang Yahudi. Kalau makanya lulusan Mesir itu kalau banyak yang tidak mengikuti sunnah. Kan ikut tadi itu ya. Walaupun LC. Makanya di Al-Azhar itu dibagi sama orang-orangnya lagi yang ada yang mengikuti sunnah. Mereka menegakkan sunnah. Ada. Ya, ada yang tidak mau mengikuti sunnah. Saya ridho itu sebagai kelompok mengikut sunnah, tapi ditentang dia. Saya ridho tuh. Dengan majalahnya Al-Manar itu kan, wah, ditentang. Masuk ke Indonesia ditentang lagi orang-orang tradisional, orang-orang Islam kejawen. Karena kita sudah dicekoi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan menggabungkan Islam dengan simbolik-simbolik Hindu. Contoh di Keraton Solo sampai sekarang, ketika suro, ya, kalau di Mekah kan orang-orang tawaf tiap hari tidak mengenal. Maka di Keraton Solo kalau tanggal 1 suro, malam 1 suro, maka mereka tawaf keliling keraton, ya, 7 kali sama dengan topo bisu. Artinya tidak berbicara. Itu dikait-kaitkan seperti simbolik. Saya tanya lagi, Ustaz. Betul. Kalau pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang pergerakan itu termasuk yang masuk Indonesia, itu diantaranya mereka menganut istilah yang namanya tajdid, Ustaz, pembaharuan. Iya. Nah, apakah pintu tajdid itu penyebabnya adalah dari Mu'tazilah juga, Ustaz? Tidak. Ya. Jadi tajdid itu semuanya tajdid. Orangnya disebut mujtahid, sang pembaharu. Ya. Maksud dari hadis tentang perkataan tajdid itu adalah Islam ini semakin lama semakin pudar. Maka berdasarkan hadis Allah menurunkan ulama-ulama tiap 100 tahun itu yang akan memperbaharui dari penyelewengan. Ada yang menjaga sampai nanti yaumil qiyamah. Allah tidak akan mewafatkan ulama, ya, agama ini dengan wafatnya para ulama. Tetapi kemudian antara sang pembaharu ini yang seharusnya memurnikan yang di sudut pandangan hadis begitu, mereka tidak. Mereka dianggap sebagai pembaharu itu dalam pemikiran. Bukan. Makanya tadi kaidah dalam hal dalil, bukan berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Termasuk Syekh Taqiyuddin dengan Hizbut Tahrirnya, Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Muslimnya. Itu bukan tajdid itu, Ustaz. Bukan tajdid, itu Rafidhah, Harokiyah. Termasuk di Indonesia Kartosuwir, DITII itu, ya. Sekarang berubah menjadi NII. Lalu NII dibagi lagi karena masing-masing kepentingan kawasan. Maka benar ketika dicanangkan oleh Pak Karno, kemudian Pak Harto, sang pendiri negeri ini, ya, NKRI itu utuh. Karena takutnya ya nanti terkontaminasi dengan orang-orang yang seperti begitu, nanti pecah-pecah.
masing-masing pengen merdeka. Papua pengen merdeka, Aceh kepingin merdeka. Karena kepentingan masing-masing. Sehingga Anda lihat di NII sendiri, kawasan masing-masing punya gubernur dan masing-masing punya presiden. Saya anggap sebagai presiden dagelan. Ya, itu. Jadi kalau yang ada di dalam pergerakan Muhammadiyah, termasuk dalam hal ini tajdid yang dimaksud itu bukan pembaharuan dalam pemikiran, Ustaz. Bukan pembaharuan di dalam pemikiran. Tajdid itu, tetapi pembaharuan di dalam memurnikan agama kembali kepada dalil, bukan kepada dalil. Nah, itulah tajdid. Nanti kalau seandainya kepada dalil, saya juga bisa berpikiran karena masing-masing punya pikiran. Padahal Islam itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Jadi kesimpulannya, Ustaz, tidak ada satupun dalam urusan din ini yang perlu dikias dan juga tidak perlu ada yang diijma'kan. Kecuali ijma'nya para ulama masa lampau. Artinya ijma' para ulama masa lampau itu adalah para sahabat. Ijma' ulama yang sekarang ini harus mengarah kepada ijma'nya para sahabat, bukan ijma' bikin masing-masing. Karena itu terjadi pada zaman Nabi tentang sholat. Yang dua kiblat itu ya? Iya, yang dua kiblat. Atau sholat yang masih ada dua sahabat, yang satu dua-duanya dalam perjalanan, yang satu menggabungkan zuhur sama asar, tarik asarnya. Lalu kemudian ketika mereka berdua ini sudah sampai pada tujuan, ternyata masih ada waktu asar, sholat lagi dia. Lalu yang satu sholat, yang satu tidak. Hal ini diberitahukan kepada Rasulullah. Itu namanya ijtihad. Dan itu pintunya nggak ada setelah. Nggak ada. Itu terjadi berhenti pada zaman Nabi. Tertutupnya ketika tertutup. Rasulullah wafat. Contoh lagi, ketika ada yang berkata, ya, di dalam sholatnya, ya, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya, misalkan begitu. Itu sahabat. Rasulullah melihat malaikat itu berebut untuk menuliskannya. Lalu bertanya ketika selesai sholat, siapa tadi yang membaca begini? Saya ya Rasulullah. Ya, jangan kemudian diartikan, kita mengartikan pada saat ini, ya, boleh ngarang doa. Padahal itu sudah dianukan oleh Rasulullah. Rasulullah yang mengiyakan. Kalau begitu, itu buktinya Rasulullah kalah pintar dengan sahabat. Lah kan keliru. Azan, ya, sahabat yang bermimpi, bukan Rasul. Umar itu ya? Umar itu ya? Yang bermimpi ya? Anda lihat di dalam Bulughul Maram, ya kan? Kemudian Rasulullah ajarkan, kan begitu. Artinya jangan kemudian punya anggapan, karena didukung. Jangan kemudian para ulama, para aulia bisa mengarang doa dengan sekehendak hatinya. Tidak boleh. Karena yang memberikan stempel boleh atau tidaknya hanya Rasulullah. Begitu Islam sudah sempurna, sudah kelar, sudah tidak boleh. Pintu itu sudah tertutup. Ayat Al-Maidah yang ayat 3. Surat 5 ayat 3 itu tadi di tengah-tengah. Itu